Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-461 sampai 462. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 460 kemarin. Di minggu kemarin, Kincen bersama rombongan Papillon Pill telah memulai perjalanan mereka menuju acara kompetisi berlangsung, yakni di kota Zhongzhou. Berhubung perjalanan mereka ini sangatlah jauh, jadi ketua Papillon meminta mereka untuk memanfaatkan waktu ini agar bisa meningkatkan kekuatan. Di dalam perjalanan itu, mereka bisa merasakan dan jelas betapa melimpahnya aura spiritual, padahal mereka masih berada cukup jauh dari kota Zhongzhou. Di tengah perjalanan itu, ketua Papillon meminta para muridnya untuk selalu berhati-hati, karena bahaya kapanpun bisa terjadi. Dan benar saja, ketika sampai di Lautan Mati, mereka pun mendapatkan sebuah serangan secara misterius. Beruntungnya, ketua Papillon masih mampu menyelamatkan kapal mereka dan juga para muridnya. Akhirnya, orang-orang itu pun mulai menampakkan wujudnya. Para bajak laut itu sangatlah ingin menangkap mereka demi bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi semua itu tidak semudah yang mereka kira, sebab di sini ada ketua Papillon yang selalu melindungi para muridnya. Pertarungan pun terjadi antara ia menghadapi pemimpin bajak laut tersebut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan yang awalnya berimbang, kini mulai berbalik arah karena ketua bajak laut itu menggunakan cara licik untuk menyerang ketua Papillon dari arah belakang. Ini semua pun membuatnya terpental dan mengejutkan para muridnya. Siapa yang menyangka kalau ketua Papillon dibuat terluka oleh orang-orang ini? Sepertinya kemampuan yang kedua orang ini miliki tidaklah sembarangan. Masih belum puas, mereka berdua pun kembali melancarkan serangan kepada ketua Papillon. Dalam menghadapi dua orang sekaligus, tentu saja bukanlah hal yang mudah bagi ketua Papillon. Apalagi kedua orang ini kemungkinan memiliki ranah yang tidak terlalu jauh dari dirinya. Alhasil dalam pertarungan itu, ketua Papillon benar-benar berjuang keras. Jika ia membuat sedikit saja kesalahan, maka hal itu akan berakibat fatal kepadanya. Pada akhirnya, kedua pria ini pun melancarkan serangan gabungan untuk bisa mengalahkan ketua Papillon. Gabungan serangan yang mereka lakukan itu benar-benar sangatlah mengerikan. Tapi untung saja itu masih mampu ditahan oleh ketua Papillon. Kincen sadar ini tidak akan berlangsung lama, jadi dia pun meminta Tetua Daji untuk memberikan bantuan kepada ketua Papillon. Sedangkan dirinya tidak perlu dikhawatirkan. Mau tidak mau, Tetua Daji pun melepaskan penjagaannya kepada Kincen dan langsung saja join dalam pertarungan itu. Kekuatan Tetua Daji tidaklah sembarangan, karena ia dengan mudah memberikan tekanan kepada dua pria ini. Mereka tentu begitu terkejut dengan kehadirannya. Daji menanyakan kondisi dari ketua Papillon. Untung saja dia itu baik-baik saja. Ia pun berterima kasih karena Daji telah memberikannya bantuan. Pria ini meminta pemimpinnya untuk segera pergi karena lawan mereka sekarang dua orang. Namun pemimpin itu tidaklah takut dengan kehadiran dari Tetua Daji. Malahan dia itu yang mengalahkan mereka berdua dan begitu mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang lagi. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka, namun kali ini akan sangat berimbang. Karena ketua Papillon tidak perlu mengkhawatirkan serangan lainnya. Karena Tetua Dajilah yang akan mengurus wakil ketua dari para bajak laut. Pertarungan yang sengit itu pun membuat para bajak laut sadar kalau kini murid-muridnya itu sudah tidak memiliki pelindung. Jadi karena itulah mereka pun berencana untuk melancarkan serangan langsung kepada mereka. Sayangnya mereka tidak tahu kalau di sini ada Abang Kincen. Jadi dia pun dengan mudah menahan semua serangan yang mereka lancarkan.
Apa yang telah terjadi membuat para murid lainnya terkejut, karena Xingnan memiliki kemampuan yang hebat, sedangkan para bajak laut baru sadar telah berurusan dengan orang yang salah. Qin Chen akan meladeni mereka dan pertarungan pun telah dimulai di antara dia menghadapi para bajak laut itu. Dengan teknik pedang yang Qin Chen miliki, dia pun bisa dengan mudah menghabisi salah satu dari awak kapal bajak laut tanpa bergerak sedikit pun. Para murid tentu terkesan dengan kekuatannya. Berhubung mereka baik-baik saja, jadi Qin Chen meminta mereka untuk lebih berhati-hati lagi. Para bajak laut ini tidaklah kapok dan masih ingin menyerang Qin Chen. Mereka yang datang menghampirinya pun disambut baik oleh pedang Qin Chen. Hanya dalam satu gerakan saja, Qin Chen pun dengan mudah mengalahkan orang-orang itu. Sedangkan pertarungan juga masih terus terjadi di antara Tetodaji menghadapi wakil pemimpin dari para bajak laut. Sama seperti Qin Chen, Denny tidaklah kesulitan untuk bisa mengalahkan pria itu. Kini kondisinya pun sudah tidak memungkinkan untuk bertarung lagi. Jadi hanya tinggal pemimpinnya saja yang bertarung menghadapi dua orang sekaligus. Pemimpin ini pun menjadi panik karena kedua musuhnya sangatlah kuat. Wakilnya memberitahu kalau orang satunya telah menggunakan racun. Sayangnya itu semua sudah terlambat untuk dirinya ketahui. Karena Tetodaji sudah lebih dulu melancarkan serangan kepadanya dan membuat pemimpin itu langsung saja terpental. Tetodaji memberitahu kalau racun yang dirinya gunakan akan membuat organ dalam mereka berubah menjadi nanah, hanya dalam hitungan detik saja. Walaupun telah mengetahui hal tersebut, pemimpin ini tidaklah menyerah. Ia kembali meningkatkan kekuatannya untuk bisa bertarung kembali dengan kedua pria itu. Ini pun membuat Daji dan ketua Papilion bersiaga. Tapi siapa yang menyangka ternyata teknik hebat yang dia gunakan itu adalah langkah 1000. Ia pun segera kabur dari pertarungan ini. Melihat bos mereka yang sudah pergi jauh, para anak bawahnya pun juga ikut menyusul. Kembali kepada Qin Chen, yang mana para murid berterima kasih banyak atas bantuan yang dia berikan. Tetodaji agak khawatir dengan kondisi Qin Chen, tapi tentu saja orang-orang itu tidak akan mampu melukainya. Tetodaji begitu menyayangkan karena pemimpin bajak laut itu telah melarikan diri. Ketua Papilion pun turun dan Denny setelah berterima kasih kepada Daji yang sebelumnya telah memberikan bantuan kepadanya. Tetodaji agak malu karena seharusnya dia itu berterima kasih kepada Qin Chen dan bukanlah kepadanya, karena atas perintah Qin Chen lah dirinya itu pergi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya rombongan Qin Chen sudah sampai di kota Zhongzuo. Seorang pria pun memberikan sambutan kepada mereka dan menanyakan asal dari mereka. Setelah mengetahui rombongan ini dari wilayah Beitian, seketika saja membuat sifat pria ini berubah. Karena dia tahu betul kalau wilayah Beitian merupakan wilayah terlemah dalam kompetisi kali ini. Dan wajah meremehkan, ia pun meminta mereka untuk ikut pergi bersamanya. Mendengar apa yang pria itu katakan, membuat para murid menjadi begitu kesal. Sesaat kemudian mereka pun dibawa masuk ke dalam kota Zhongzuo. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.